Saudara, pasca terseretnya Menteri Sosial nonaktif Juliari Batubara dalam kasus korupsi dana bansos COVID-19, publik menyoroti kemana saja aliran dana korupsi itu. Berdasarkan penelusuran majalah Tempo, ada indikasi Juliari Batubara sebagai fungsionaris PDI Perjuangan diduga menyalurkan uang korupsi untuk pemenangan beberapa calon dalam pemilihan kepala daerah. Benarkah ada dugaan aliran dana ke calon wali kota Solo terpilih ke Gibran Raka Buming Raka terkait pembuatan tas kantong bingkisan bansos? Bagaimana sebenarnya aliran dana ini? Kita bahas bersama peneliti Indonesia Corruption Watch, Tama Satria Langkun. Lalu ada Ketua Tim Pemenangan Gibran Teguh, Putut Gunawan, langsung dari Solo, Jawa Tengah. Selamat malam Bapak-Bapak. Saya ingin ke Bung Tama dulu. Iya, Bung Tama, apa yang bisa Anda cermati dari kasus ini? Majalah Tempo kemudian menulis dan menyebutkan langsung nama Gibran Raka Buming Raka yang merekomendasikan pembuatan tas bansos kepada PT Sritex. Dengan kemudian informasi yang disebutkan di sana dari staf yang terkait dengan kasus ini, staf Gibran mengatakan bahwa itu jatah anak Pak Lurah, maksudnya Gibran. Apa yang bisa Anda sampaikan di sini? Mas Saiman, kalau dalam perkara ini ada dua instruksi, ada dua arah yang kita bisa lihat. Ya. Arah yang pertama adalah soal penegakan hukumnya. Artinya kalau bicara dalam konteks penegakan hukum, kita belum sampai di level itu ya. Artinya KPK baru mengumumkan ada kemudian perusahaan yang tunjuk langsung, kemudian juga ada uang yang dipungut, ada dugaan selain dari bansosnya dapat juga setoran dari perusahaan. Nah, ketika kemudian ada penyebutan misalnya nama-nama lain begitu ya, ada perusahaan-perusahaan lain, tentu saja ini menjadi produk jurnalistik atau investigasi versi jurnalistik yang tentu saja ini pun juga sebetulnya bisa dipertanggungjawabkan secara pemberitaan, gitu ya. Jadi memang ada dua arah yang kita kemudian. Ya, saya bacakan dulu kemudian majalah Tempo ini. Jadi disebutkan oleh sumber majalah Tempo ini, masuknya nama Sritex merupakan rekomendasi putra Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka. Itu bagian anak Pak Lurah, tutur seorang diantaranya. Sebutan Pak Lurah ini mengacu pada Pak Jokowi. Ya, biasa memang disebutkan dalam politik kan biasanya Pak Lurah tuh mengacu pada presiden. Ini juga berlaku pada istilah-istilah pada periode sebelumnya. Akhir April lalu, Juliari Batubara menyatakan telah mengajak perusahaan yang berbasis di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah itu untuk memproduksi tas untuk bantuan sosial. Betul. Ini jelas apa yang disampaikan oleh Tempo. Apa yang bisa Anda sampaikan di sini? Ya, kalau soal itu artinya begini, secara jurnalistik itu kan bisa dipertanggungjawabkan. Ada kesaksian-kesaksian, ada orang yang diwawancara. Dan kalau saya baca alur pemberitaannya, Tempo juga menggunakan prinsip-prinsip yang namanya beneficial ownership. Bahwa ada perusahaan yang tunjuk langsung. Nilainya sampai di atas 1 juta paket. Ada juga yang sampai 1,2 dan segala macam. Nah, inilah kemudian yang ditelusuri Tempo. Artinya dari paket-paket tersebut, siapa saja mengerjakan. Nah, ini tentu saja akan bisa terlihat kalau memang ada bukti atau dokumen-dokumen yang kemudian bisa kita cermati. Tapi sayangnya memang ICW sampai dengan saat ini, kita hanya fokus pada pendanaan kampanyenya. Jadi tidak bicara soal perkara ini, penelusurannya, termasuk tadi prinsip-prinsip beneficial ownership yang kemudian memang sekarang menjadi prinsip yang paling mendasar untuk menelusuri siapa yang kemudian diuntungkan dari kegiatan perusahaan tersebut. Ya, kami masih coba untuk juga menghubungi majalah Tempo sejak beberapa jam lalu. Kami belum mendapatkan informasi dari pihak Tempo karena sedang deadline untuk menuju akhir tahun ya. Memang agak banyak beban untuk akhir tahun ini. Saya ingin ke Pak Putut. Pak Putut, tadi Mas Gibran juga kemudian sempat diwawancara di program Kompas Petang. Yang disampaikan oleh Mas Gibran adalah bahwa ini merupakan fitnah dan ia tidak akan tinggal diam. Tentu Anda sebagai bagian dari internal Gibran Raka Buming Raka juga punya informasi soal ini. Akankah kemudian ada upaya lanjutan? Oh ya, ini saya selaku ketua tim itu hanya menangani persoalan terkait dengan strategi kampanye. Jadi sebagai campaign manager, saya bekerja sebagai mengelola tim atas penugasan dari partai. Jadi untuk masalah-masalah yang bersifat pribadi, saya tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki
kompetensi untuk. Oke, baik. Ada pembahasan dari partai politik, Pak. Nanti saya akan bahas lepas jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saya akan menunjuk kembali ke Anda, Pak Putut, soal sikap dari PDI Perjuangan Solo yang kemudian wali kota terpilihnya Gibran Rakabuming Raka yang juga kebetulan putra Pak Presiden, putra Pak Jokowi, disebut-sebut dalam kasus jeratan kasus korupsi. Apa yang kemudian disampaikan oleh partai di sana? Kami akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan kembali jawaban dari Gibran Rakabuming Raka yang telah kami wawancara pada program Kompas Petang berikut ini. Ya, sebelum masuk ke politik ini kan saya juga udah sering difitnah, jadi udah jadi kayak makanan sehari-hari. Ya biasa aja. Yang penting itu tadi, saya tidak pernah terlibat, tidak pernah merekomendasikan, tidak pernah memerintah, tidak pernah berkomunikasi dengan pihak Sritek maupun pihak Kemensos. Berita-berita seperti ini sangat merugikan saya. Itu omongan-omongan orang yang nggak ada buktinya. Ya nanti kita lihat saja. Ya saya sih nggak akan tinggal diam. Kita lihat aja nanti. Gibran tidak akan tinggal diam karena ia merasa difitnah. Saya menuju ke Pak Putut. Pak Putut, Anda bisa terjemahkan soal ini? Oh, ya saya kira karena berita itu merugikan, pasti nanti akan ditempuh cara-cara sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi akan dikasih dulu, dan kemudian akan ditentukan langkah yang akan diambil. Pak Putut, saya ingin tahu bahwa tadi Mas Gibran juga mengatakan tidak pernah komunikasi dengan Sritek maksudnya. Apa yang Pak Putut ketahui soal ini? Sritek misalnya dengan katakanlah kantong bantuan sosial COVID-19 dan Mas Gibran segitiga ini. Apakah kemudian Pak Putut pernah mendengar bahwa sama sekali tidak ada hal seperti itu? Ada orang yang memang mungkin dulu pernah mengungkit-ungkit soal ini tapi tidak ada data misalnya. Apa yang Pak Putut tahu? Saya tidak tahu sama sekali sebelum muncul pemberitaan di media. Nggak pernah terdengar sebelumnya, Pak? Loh, yang tidak tahu. Itu kan urusan, kalau toh ada urusan beliau pribadi. Sedangkan saya ini sebagai campaign manager itu hanya mengurusi urusan-urusan kegiatan kampanye. Jadi tidak tahu dan tidak ada hubungan-hubungan itu menurut saya. Kampanye Mas Gibran misalnya ada kaitan dengan Sritek misalnya untuk tekstil kaos dan lain sebagainya misalnya? Tidak ada, kami kaos beli dari Bandung. Semuanya tidak ada kaitan ke Sritek misalnya, sama sekali tidak ada, Pak? Sama sekali tidak ada. Saya bahkan tidak pernah bertemu dengan orang Sritek. Mas Gibran juga Pak Putut tahu bahwa tidak pernah mengenal sama sekali dengan katakanlah pemilik atau pengelola atau atasan dari Sritek misalnya? Begini, tidak ketemu itu bukan berarti tidak mengenal. Kalau dengan yang punya Sritek ya orang kan kota Solo itu hanya kecil sekali. Ya kenal, tapi saya tidak pernah ketemu. Oke, Mas Gibran? Saya tidak tahu. Itu urusannya Mas Gibran kan, urusannya Mas Gibran, urusan saya. Oke, kalau Bapak tahu ya, pemiliknya tahu, tapi kemudian untuk kampanye Bapak katakan tadi sama sekali tidak pernah berhubungan dengan Sritek. Untuk kampanye Mas Gibran di Solo, Pak ya, ini maksudnya ya? Iya, nggak ada. Saya nggak pernah berhubungan. Saya boleh tanyakan Pak, ada bantuan dari PT Sritek untuk pilkada memenangkan Mas Gibran misalnya, sumbangan? Tidak ada. Sama sekali tidak ada? Tidak ada. Dan laporan itu sudah diberikan kepada KPU di Kota Solo, sama sekali tidak ada sumbangan dari PT Sritek untuk pemenangan Gibran Rakabuming Raka? Setahu saya tidak ada. Bapak sebagai pimpinan dari tim pemenangan Gibran, tidak ada Pak ya mengatakan? Tidak ada. Baik, jadi sama sekali kampanye kemarin tidak berhubungan sama sekali dengan Sritek. Sama sekali Sritek tidak membantu pemenangan Gibran Rakabuming Raka. Saya ingin konfirmasi itu, Pak.
Jadi cerita itu Kabupaten Solo. Tidak ada hubungannya dengan Kota Solo. Baik. Mas Tama, silakan. Ya, tentu saja kalau saya melihatnya begini Mas Iman. Artinya kita masih harus menunggu bagaimana kemudian KPK menelusuri perusahaan-perusahaan yang kemudian disinyalir terlibat dalam perkara bansos. Karena ini bukan hanya soal bansos, tapi ada juga kemudian perusahaan yang disebut langsung untuk mengurusi paket-paket tersebut. Bicara soal paket, tentu saja nanti kita akan bicara soal ada keuntungan yang diterima. Klaim yang disampaikan oleh penyidik atau penegak hukum dalam hal ini ya, KPK dalam hal ini kemudian disampaikan bahwa ada pemotongan dari nilai Rp300.000, sekian persennya, kemudian juga dapat lagi dari perusahaan tersebut. Jadi ini yang kemudian akan diurai. Baik. Dan Nanti kita akan tunggu proses. Tapi saya ingin tanya, kalau seandainya memang dari pihak PDIP di Solo, pihak Gibran Raka Buming Raka tidak pernah melakukan hal seperti ini, seperti apa yang kemudian ditulis oleh Tempo? Saya ingin bertanya pada Anda, langkah apa yang harus dilakukan? Ya, tentu saja begini. Kalau bicara soal media, ada hak jawab ya. Hak jawab, betul. Mas Gibran dan kemudian teman-teman dari PDIP misalnya yang merugikan dan merasa itu tidak, artinya gunakan haknya untuk memberikan hak jawab kepada Tempo. Jadi saya rasa itu pun juga akan diterima oleh Tempo, begitu. Ya. Nah, yang lain-lainnya soal pembuktian ini yang kita akan tunggu dalam konteks pembuktian nanti. Kita akan dengar apakah keterangannya tidak benar kenal dan lain sebagainya, semua kan di persidangan. Ya, tentu kita menunggu dari Tempo juga soal ini. Tapi saya ingin tanya terakhir Pak Putut. Tadi diberikan ada solusi, bukan soal hukum, tapi soal hak jawab. Apakah akan dibuatkan hak jawab terkait kasus ini yang dikatakan merugikan Mas Gibran, diberikan hak jawab kepada Tempo? Saya kira kalau Tempo mau memberikan hak jawab itu kepada Mas Gibran ya, bukan kepada partai dalam hal ini. Partai tidak sama sekali kemudian memberikan katakanlah advice, nasihat? Oh ya pasti, kalau itu pasti nanti yang kita bicarakan sama-sama. Tetapi yang pasti itu nanti kan tracingnya itu pada kepentingan Mas Gibran secara pribadi. Nah itu yang akan menentukan dan mengambil keputusan Mas Gibran. Tapi dalam hal ini partai juga dirugikan karena citra partai PDI Perjuangan menjadi cukup terganggu juga. Ya oleh karena itu Pak, apakah kemudian partai juga akan menuliskan hak jawab misalnya? Saya kira kalau hanya sekedar hak jawab saja nggak cukup ya. Seperti saya juga dulu sebagai jurnalis, saya paham persis belum jurnalistik. Saya kira yang disampaikan Tempo ini bukan hasil investigasi, tapi sudah investigasi bermotif. Iya. Bahkan ada dua sisi ya, dari pihak Tempo dan dari pihak PDI Perjuangan atau pihak Mas Gibran. Tapi kan dua-duanya tentu saya yakin bahwa Tempo juga punya dasar, PDIP dan Mas Gibran juga punya kemudian dasar. Tentu ini bisa dipertemukan dengan hak jawab. Oh ya, paling tidak di tahap pertama itu hak jawab. Tapi yang lebih penting lagi sebenarnya harus dibuktikan saja dulu oleh Tempo. Jangan bersembunyi di balik keterangan sumber yang bisa dipercaya. Iya. Saya ingin tanya Pak, ya, apakah nanti PDI Perjuangan ini terakhir Pak karena waktu terbatas, mohon maaf, apakah PDI Perjuangan akan memberikan hak jawab kepada Tempo soal ini? Karena tadi Bapak katakan juga PDI Perjuangan dirugikan. Nah, baiknya soal ini, Mas Gibran Bapak tidak bisa menjawab tadi. Mungkin bukan sekedar hak jawab, mungkin kita akan lakukan boikot juga, terutama di Jawa Tengah. Oke. Di wilayah Jawa Tengah kita akan lakukan boikot. Mungkin. Kita tunggu instruksi nanti dari pimpinan partai. Kan ada mekanisme hak jawab Pak, ketika kemudian nanti datanya tidak benar, kemudian ada data yang kemudian dianggap salah, fitnah dan lain sebagainya, itu bisa kemudian disampaikan hak jawab? Ya bisa, tetapi kalau yang ditulis itu, fakta-faktanya itu agak sedikit kuat, itu kita pakai hak jawab nggak apa-apa. Tapi kalau tuduhannya itu tuduhan yang tidak berdasar, terus hanya mengandalkan menurut sumber yang layak dipercaya, ya kami nggak cukup dong dengan hak jawab, rugi besar kan kita. Jadi hak jawab plus boykot gitu, Anda mengatakan itu ya? Oh, saya kira ya penting. Oke, baik. Terakhir Mas Tama? Ya, Mas Aiman, tentu saja kita harus menunggu proses hukumnya ya. Tapi dalam konteks pemberitaan tentu saja ini kan kategorinya indep reporting. Artinya Tempo pun dalam konteks penulis ada wawancara yang dilakukan kepada para sumber. Dan sumber-sumber tersebut juga saya yakin secara pemberitaan nanti bisa dipertanggungjawabkan ya. Artinya sebagai sebuah produk jurnalistik, saya yakin nanti
upaya-upaya melalui Dewan Pers dan lain sebagainya itu bisa ditempuh kalau memang ada pihak-pihak yang menggunakan. Tentu kami juga menunggu nanti hak jawab dari pihak PD Perjuangan atau Mas Gibran terkait dengan sengketa di jurnalistik ini. Kami akan menunggu juga, nanti kami akan cermati. Terima kasih Pak Putut Gunawan, Ketua Tim Pemenangan Gibran Raka pada Pilkada Solo lalu. Dan kemudian juga ada Mas Tama Satria Langkung dari Indonesia Corruption Watch. Terima kasih informasinya di topik soal bansos ini. Terima kasih sekali lagi, selamat malam. Saudara, ini adalah akhir dari Sapa Indonesia Malam. Saat lagi Anda akan menyaksikan program Aiman. Saya Aiman Wicaksono undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan salam sehat selalu.